Halo guys, selamat datang di Black Word. Gak boleh banyak gerak, tahan. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita bakal bahas awal mula rusaknya budaya. Ya seperti yang kita tahu, budaya sekarang sudah sangat rusak. Ya sebenarnya budaya itu sendiri kan dilahirkan memang dari para leluhur. Nah nanti solusinya di belakang aja ya. Ngomong-ngomong, by the way, first dulu kita bakal kasih lihat, menurut lo ini kuburan siapa? Oke guys, itu kuburan ada di Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat, TPU Petamburan. Ada 7 blok kira-kira, 7 blok. Ya, ada 7 kuburan yang seperti itu bentuknya. Yang konon katanya, gue belum sempat searching ke sana langsung untuk evaluasi. Itu di zaman VOC, guys. So, why itu di zaman VOC? Di Petamburan lagi, cuman 7 kuburan lagi, luar biasa nggak tuh? Oke, kita langsung bahas dulu dari yang pertama, yaitu Yahudi di Indonesia. Yahudi di Indonesia berawal dari kedatangan penjajahan Eropa awal dan pemukim pertama. Yahudi di Indonesia saat ini membentuk komunitas Yahudi yang sangat kecil yang terdiri hanya sekitar 20 orang etnis Yahudi asli, yang kebanyakan merupakan Yahudi Sephardi dan beberapa Yahudi Askenazi, Yahudi Mirzani, kita Mirzani kali, Yahudi Yaman dan Yahudi Kaifeng. Luar biasa. Itu awal mulanya Yahudi di Indonesia. Sekarang kita ke poin yang selanjutnya, yaitu sejarahnya. Sejarah kehadiran orang Yahudi pertama kali di Kepulauan Indonesia telah dikonfirmasi dalam sebuah teks tertulis yang berasal dari akhir abad pertengahan, guys. Orang ini adalah seorang pedagang dari Fustat di Mesir yang meninggal di pelabuhan Barus, Sumatera Utara tahun 1290. Wow. Pada tahun 1859, pengelana Yahudi Jacob Sapir adalah orang pertama yang menulis mengenai komunitas Yahudi di Hindia Belanda setelah mengunjungi Batavia. Batavia itu Jakarta ya? Iya kalau nggak salah. Di Batavia, ia telah banyak berbicara dengan seorang Yahudi lokal yang telah memberitahunya bahwa ada sekitar 20 keluarga Yahudi di kota itu dan beberapa di Semarang. Kebanyakan Yahudi yang hidup di Hindia Belanda pada abad ke-19 adalah Yahudi Belanda yang bekerja sebagai pedagang atau hal-hal yang berhubungan dengan rezim kolonial Belanda. Namun beberapa anggota komunitas juga merupakan imigran Yahudi dari Irak atau Yaman tuh, guys. Jadi Irak sama Yaman atau orang yang mukanya ke Arab-Araban gak selalu teroris, gak selalu. Bisa jadi orang Yahudi Irak sama Yaman ya majusi. Ya yo, gak selalu yang berundel-undel sama bebewok tuh teroris. Bisa jadi orang Israel sendiri, Iran, Irak, bisa jadi, guys. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, agama Yahudi diakui sebagai salah satu agama resmi. Pada saat Perang Dunia, jumlah Yahudi di Hindia Belanda diperkirakan sekitar 2000 jiwa. Yahudi Indonesia diasingkan ketika pendudukan Jepang di Indonesia dan mereka dipaksa untuk bekerja di kamp penampungan, terbang dong. Setelah perang, Yahudi dilepas banyak menemui berbagai masalah dan banyak yang berimigrasi ke Amerika Serikat, Australia, dan Israel. So guys, dari sini kita bisa ngeliat ya sejarah Yahudi di Indonesia bahwa mereka banyak di sini. So ada yang dari Belanda, Irak, Iran, yang kayak kita tahu ISIS juga kan ciptaan Amerika Serikat. Itu udah bukan rahasia lagi, gitu loh.
Dan ISIS itu mukanya Arab, so nggak selalu teroris itu mukanya berbewok apa segala, muka Arab. Jelas banyak kaum cuy, banyak kaum yang mukanya mirip-mirip. Emang kita satu kok, kita anak Adam kok pusing. Lanjut. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, pada masa pemerintah Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, hak penganut Yahudi sempat disamakan, dengan agama lainnya, seperti Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Bahkan melalui surat keputusan Menteri Agraria yang dirilis pada tahun 1961, Bapak gue baru lahir. Ups. Menyatakan bahwa dia mengakui kaum agama Israelit. Sebutan kaum agama Yahudi pada saat itu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Tidak banyak yang mengetahui pula bahwa peristiwa 10 November 1945 juga melahirkan seorang pejuang dari Yahudi yang berasal dari kaum Yahudi Surabaya, yaitu Charles Musri. So itu kurang lebih sejarah dan awal mulanya orang-orang Yahudi ada di sini. So itu jawaban tadi yang pertama, kuburan di Petamburan. Itu cuma 7, berarti masih banyak yang di luar sana, mungkin ada di Malang, Surabaya. Tapi emang lebih banyak di Surabaya sama di Malang, guys. So next point, siapa Charles Musri? Oke, Charles Musri merupakan putra dari pasangan Jacob Musri, lelaki Yahudi asal Mesir. Kan gue udah bilang, Mesir yang mukanya Arab-Araban juga. So, jangan bilang langsung Arab itu pasti Habib. Belum tentu. Kalau menyesatkan berarti bisa jadi Oke. Selanjutnya, dan Toba Solomon Katan. Keduanya bertemu dan menikah di Aceh. Luar biasa. Tempatnya Harun. Charles Musri dilahirkan pada 9 Oktober 1919 dan wafat pada 23 Agustus 1971 dalam usia 52 tahun. So, Charles Musri ini dikenal sebagai pengusaha yang paling tajir. Dan yang paling kerennya lagi, gengs, dia adalah orang yang memiliki wewenang langsung untuk berkomunikasi dengan Pak Karno. Mungkin karena tajirnya ya. Oke, next point. Oke, keadaan sekarang. Wah, gimana tuh keadaan sekarang? Jadi pada tahun 1970, guys, keadaan sekarang Yahudi itu sudah, kan dia minoritas ya di sini ya. Pokoknya dia banyak didiskriminasi, didiskriminatif dari pihak-pihak pemerintah maupun orang-orang di wilayah mereka sendiri ya, karena kan mereka minoritas. Kesian juga sih sebenarnya, gengs. Cuman mereka cerdas-cerdas dan tajir-tajir pastinya. So pada saat tahun 70-an mereka kena perang antar saudara gitu. Habis itu tahun 2010 2009 dikarenakan adanya masalah di Gaza, so mereka diserang, harus ditutup karena ya pastinya pada komen lah masalah itu, Palestina sama Gaza itu. Jadi keadaan sekarangnya ini mereka bersembunyi, guys. Kita nggak tahu mereka ada di mana, tapi yang jelas the point is mereka tajir dan berkekuatan besar. Wow, mereka ada di mana? Pertanyaan, nggak tahu. Karena sekarang bikin KTP juga bisa tanpa orangnya datang kan. Yes, mereka ada di Malang. Gue kasih tau ya di mana ya. Ini dia di mana. Oke, mereka ada di Malang dan seperti di foto, mereka menulis Zion. Zion itu artinya Zionis. Oke. Nah di Malang itu sekitar ada 5 hektar tanah perkumpulan mereka itu, dan mereka masih banyak, guys. Cuman ya mereka tertutup. Alamatnya di Gunung Kawi, 15 menit dari sumber deras, mau tahu nih. Maaf ya guys. Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Tanahnya ada 5 hektar di sono dan ada tulisan Zion. Nah, mereka berkumpul biasanya itu naik Lamborghini. Naik Lamborghini itu jam 2 malam, gengs. Kenapa? Karena takut didiskriminasi dan karena masalah di Gaza itu mereka harus bersembunyi. Kesian juga, guys.
So seperti ini nih fotonya nih. Tak, ini foto Zionnya ya, lambang Zionnya di Malang. Oke guys, kita ke rangkuman. Oke, rangkumannya simpel. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Why? Oke. Kita berbeda tapi satu. Why? Wow. Ya. Itu tuh guys adalah basic negara kita yang harus kita pegang, cuy. Ya nggak? Karena kita emang Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi dari Adam. Ya kan? Dari Adam. Tapi yang gue bingung gini loh. Yang tadi kita baca ini, Charles Musri adalah orang Yahudi yang tajir. So dikarenakan 10 November 1945 dia harus ikut berjuang. Dan yang kita tahu juga Sudirman itu bukan pejuang, awalnya dia guru dan dia harus turun. Yang namanya orang semua kalau yang namanya keadaan tertekan ya mereka harus membela diri. Karena basisnya seperti di video ini, bahwasannya laki-laki hormonnya testosteron, dia harus membela keluarga dan tempat dia tinggal. Jelas, siapapun bisa, apalagi Charles Musri adalah seorang pengusaha yang memiliki kekuatan, karyawan dan lain-lain. Ya pasti dia bisa jadi pahlawan lah. Ya demi keluarga dia juga, cuy, ya nggak sih? Tapi yang gue bingung, mengatasnamakan itu Pak Karno lupa, mungkin apa dia lupa apa gimana gue nggak tahu, bahwasannya kenapa dia diberikan akses langsung ke Pak Karno. Apa karena dia tajir atau gimana? Gue itu nggak di ruangan gue ya, cuman yang lucu Pak Karno tahu dia orang Yahudi gitu. Dan mohon maaf nih, kita nggak harus musuhin dan ngebunuh, enggak, kita hargai dia membantu kita, kita beri appreciate, tapi bukan berarti dia bisa ngobrak-ngabrik dalam guys, gitu loh. Kalau dia sampai ngobrak-ngabrik dalam ya berbahaya. Kenapa? Di kitab-kitab juga diingetin, bukan di Al-Quran aja, di Kristen juga, di Injil dijelasin bahwa hati-hati dengan orang Yahudi gitu loh. Hati-hati karena mereka keras kepala. Hati-hati, bukan bunuh, hati-hati gitu loh. Sebenarnya basicnya gampang kok guys. Kenapa Yahudi benci Kristen? Karena dia nggak ngakuin Isa. Kenapa Kristen benci Islam? Karena dia nggak ngakuin Muhammad. Nah, kenapa kita sayang semua rahmatan lil alamin? Karena kita di semuanya ada namanya Moses, Yesus atau Isa Al-Masih dan Muhammad. Kita rangkum di Al-Quran. So itulah arti rahmatan lil alamin. Bukan kayak orang-orang sekarang yang ngomong rahmatan lil alamin, gak apa-apa sih tuh nggak berhijab malah bagus. Nah kalau udah tahu ilmunya ya pakai hijab toh. Betul nggak sih? Ya nggak, masa tahu nggak mau pakai, itu namanya konyol. Nah kita ya itu aja yang gue bingungin, kenapa harus Charles Musri yang diberi kepercayaan. Begitupun juga Charles Musri ada keturunannya di Jewish Community on Indonesia, yaitu namanya David Musri. Ya jadi mereka turun temurun. Oke, next point ya guys, kita tetap peace lah, cuman kita harus berhati-hati. Masa kita mau dahuluin, maaf ya, Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila, oke, ya kesatuan, tapi udah diingetin ini kitab dari Tuhan, bukan tulisan manusia, ya nggak sih? Ya pakai logika deh, gitu loh. Hati-hati dengan kaum Yahudi, udah hati-hati, kenapa harus? Ya nggak tahu lah ya, apa karena juga lupa negara gue juga. Maksudnya bukan gue juga presidennya ya, just mengingetin. Poin kedua, ya rangkuman kedua, open minded. Wow, open minded itu mengatasnamakan harus berkembang, ya nggak? Seperti para Islam liberal ngomongnya harus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, harus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Ya udah, habis itu pakai bikini telanjang bulat nggak apa-apa gitu. Itu perkembangan zaman, yaitu namanya balik mundur. Datangnya agama ke sini untuk ngerapihin, ya nggak, untuk nutup. Kenapa harus dibuka-buka lagi jadi kayak zaman-zaman pakai kemben sama dada telanjang jadi kayak orang-orang Nigeria? Ya yo, gimana? Itu dipakein baju supaya makin rapi. Nah, makin malah dibuka-buka lagi, itu namanya bukan perkembangan zaman. Lucu kalian. Lucu kalian kan gue jadinya. Orang-orang itu maksudnya guys, maaf ya. So, di open minded kita bakal bahas dipecah, tapi ada hammer, ada musik. Musik udah gue bahas. Ada
tahun baruan, itu kan semua kultur dari luar ya. Tiup trompet dari Yahudi gitu. Kita bakal bahas secara, nah ini dia yang disebut kenapa di rangkuman open minded gue bakal bahas what the beneficial, atau kalau di Islam tuh apa syafaat, atau kalau di bahasa modernnya tuh what the beneficialnya gitu. So di Hammer sendiri atau alkohol gue bakal bahas secara komplit di next session of vlognya. Tapi di sini bakal sedikit aja, sekitar 330 nggak tahu ya ribu ratus sel otak tuh rusak kalau lu minum. Ya. Dan yang lebih parah lagi bukan masalah sel otak rusak, oke lalu bisa perbaiki lagi sel otak. Adanya agama tuh untuk mengingatkan kita untuk selalu sadar. Dalam berdoa kita selalu sadar, nggak menghilangkan kesadaran. Dengan minum khamar itu menghilangkan kesadaran. Mau lu Hindu, mau lu Buddha, mau lu Islam, mau lu Kristen, semua itu ada di titik kita harus sadar dalam berdoa. Bukan kita melayang terbang habis itu melihat aku melihat burung tapi merem, gak gitu. Ya kita bakal bahas percaya musik, udah gue bahas di video ini ya. Kita bakal bahas Hammer sama budaya-budaya lainnya, petasan. That's why Zionis dan budaya-budaya kita dirusak ya karena ini diberi kepercayaan. Padahal udah diingetin dia ayat tadi di poin pertama, hati-hati. Oke, last point. Last point, be smart of everything we are doing gitu loh. Asik. Apa tuh bahasa Inggris? Kadia aing teh. Maaf ya, so Inggris gua ngomongnya. Karena orang sekarang kan anak-anak milenial kalau yang pinter ngomongnya sedikit which is I think but gitu. Ya. Jadi kalau yang pinter ke Amerika-Amerikaan, kalau yang beragama ahlan wasahlan gitu. Yang nggak gitu juga bro, we are Indonesian people. Jadi kita harus jadi orang Indonesia lah. Jangan malu pakai bahasa Jawa, jangan malu pakai bahasa gue nggak bisa bahasa gue sendiri, Gorontalo gue nggak bisa. Jangan malu juga pakai bahasa Sunda. We are Indonesia, so we have to love our culture. Gue sendiri ngomong bahasa Inggris karena gue nggak tahu bahasa Gorontalo, sumpah nggak bohong. Gue mau ngomong bahasa Gorontalo tapi nggak bisa. So be smart itu sebelum kita ngelakuin ya kita harus mikir dulu gitu, ini apa benefitnya buat kita. Jangan langsung karena open minded kita ikutin, salah kita ikutin. Ya contoh kecil lah guys, sebenarnya ada konspirasi lagi masalah penyakit hati gitu. Ada ria, ujub, ain, lain-lain. Ini sebenarnya konspirasinya apa? Emang diciptain sama mereka guys. Dan yang kalau kalian harus tahu, Mark Zuckerberg kan sangat ngefans ya sama yang kemarin tuh Al-Khwarizmi, algoritma. Ya dia tuh orang Yahudi guys. Tapi hebatnya dia, lo tau gak apa? Dia bisa loh cinta sama Al-Khwarizmi yang basicnya adalah Islam. Tapi dia be smart. Dia punya tujuan. Apa tujuannya? Gue gak tahu apa tujuan dia. Tapi namanya Facebook, gue gak tahu tujuan apa terdalamnya. Apa mengajarkan kita ria or apa, gue gak tahu ya. Tapi yang jelas dia belajar dari kaum Islam untuk membenarkan tujuan dia sendiri. Bisa gak kita begitu? Keren kan? Kita belajar untuk tahu tujuan kita apa. Apa tuh tujuan kita? Ya beribadah, berbuat baik, itu tujuan kita cuy. Be smart, ikutin orang-orang pintar. Bukan berarti kita benci sama Yahudi, nggak belajar. Nggak, harus belajar malah. Harus senang sama mereka. Untuk apa? Untuk kita ambil ilmunya untuk tujuan kita, bukan tujuan mereka. Nah jangan kebalik gitu orang sekarang. Open minded, ikutin mereka. Sampai ke celebung nyebur ke got, diikutin. Oh ya ulang tahun kencingin, lemparin telur, ikut. Hebat kan? Bukan pinternya yang diambil, gayanya sama kultur hancurnya. Bukan pinternya. Tapi kalau siapa namanya, Mark Zuckerberg yang diambil pinter Al-Khwarizmi, ilmunya bukan kulturnya. Emang dia pakai sorban? Bebewok Mark Zuckerberg kagak kan? Emosi kan gua? Maaf ya, sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kayak mantra gua. Itu aja guys. Semoga video ini mendidik, enggak juga mendidik, membantu untuk mengerti hal-hal yang mungkin nggak didengar dari hal lain. Karena TV kan banyak kan, sudahlah, aku kamu lagi sama kamu mas. Oh, apa tuh namanya? Gue lupa. Ajab, banyak begitu ya? Iya, kasihan sebenarnya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, please. Seperti nada biasanya. Jangan lupa untuk subscribe. Biar aku makin semangat untuk olahraga ya. Itu basically gue guys, ini cuma konspirasi
Tapi basic gue adalah personal trainer, professional personal trainer. Gue sertifikatnya ada 3.300 halaman yang gak ada. Ya, thank you, I love you all, peace. Jangan lupa subscribe, bye.